Awas ya, sering ketukar-tukar antara dakwah dengan takwa. Kalau takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Takwa. Kalau dakwah menyeru kepada yang baik agar dilakukan dan menyeru dari yang mungkar agar ditinggalkan. Itu namanya dakwah. Ngajak pada kebaikan. Al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, kalau takwa untuk kita. Kalau dakwah untuk kita dan orang lain. Dua hal yang berbeda. Dan ternyata sebagai seorang mukmin kita tidak hanya memiliki kewajiban menjadi orang takwa. Takwa wajib hukumnya. Sinonimnya takwa soleh. Jadi takwa soleh hukumnya wajib. Dan punya kewajiban lain kita sebagai seorang mukmin. Apa itu? Dakwah ilallah. Menyeru kepada Allah. Menyeru kepada kebaikan dan menyeru dari keburukan untuk kita hindari. Jadi ternyata kita punya kewajiban ya. Jangan sampai berpikir yang penting saya baiklah, udah untuk diri sendiri. Enggak gitu. Baik untuk diri sendiri adalah baik. Tapi juga mengajak orang lain untuk menjadi baik adalah kewajiban. Cuman pertanyaannya gini, kewajibannya apakah setiap orang? Atau pihak-pihak tertentu saja? Maka para ulama membahas hukum dakwah. Apakah dakwah itu hanya wajib bagi pihak tertentu? Contohnya ulama, contoh. Atau dakwah itu bagi setiap muslim? Wajib hukumnya mengajak pada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. Maka jawabannya yang kedua. Dakwah itu tugas bersama, setiap muslim punya tugasnya masing-masing. Selesai. Cuma gini, walaupun memang tugas muslim secara umum, tapi para ulama mengatakan kalau ada sebagian yang menyeru, mengajak pada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, maka gugur dosa daripada yang lainnya. Begitu. Contoh, ada satu kampung, sebagian orang-orang yang minum minuman keras. Kalau kok satu kampung tersebut diam, tidak ada yang melarang, maka apa yang terjadi? Semua satu kampung itu dosa, tanpa terkecuali. Dosa semuanya itu. Tapi kalau ada satu saja dari satu kampung tersebut sudah melarang, sudah mencegah, sudah menasehati dan seterusnya, maka satu kampung selamat, tidak mendapatkan dosa. Nah, nanti di ayat-ayat yang akan kita baca, kita akan tahu betapa pentingnya dakwah. Jadi dakwah itu gimana dong kalau gitu? Dakwah itu tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Wajib dilakukan, wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan, semua dari kita dapat dosanya. Apakah setiap individu kita harus keluar begitu, memerintahkan pada kebaikan kemudian melarang dari keburukan? Tidak setiap individu harus, tapi harus ada yang mewakili. Hanya untuk perkara mengajak pada kebaikan, semua dari kita hendaknya ikut gabung dalam perkara itu. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Wal takun, dan hendaknya kamu atau minkum di sini
dari kalian dan hendaknya dari kalian ummatun menjadi umat. Nah, dari kalian ini bukan sebagian dari kalian kata para ulama. Dalam tafsir-tafsir disebutkan minnya bukan tab'idiyah atau maknanya hendaknya sebagian dari kalian, bukan itu maknanya. Ini kita ngaji tafsir sedikit. Tapi hendaknya kalian itu semuanya, gitu. Yang benar gitu maknanya. Maka min di sini dalam istilah bahasa Arabnya adalah min bayaniyah. Min bayaniyah. Jadi menjelaskan hendaknya kalian menjadi umat. Kalian itu siapa? Semua dari kalian. Umat yang bagaimana? Yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Wa ulaika, dan mereka umat yang mengajak pada kebaikan, memerintahkan pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mereka itu adalah humul muflihun, orang-orang yang muflih. Siapa muflih ini? Muflih ini kata para ulama an-najun al-faizun. Najun orang-orang yang selamat. Lihat, al-faizun orang-orang yang beruntung. Selamat dari apa? Selamat daripada kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Beruntung bagaimana? Beruntung karena dia akan mendapatkan pahala dan kemuliaan di dunia, kemudian mendapatkan surga di akhirat nanti. Jadi imbalan orang dakwah di jalan Allah itu adalah kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat, keselamatan di akhirat nanti, kebahagiaan di akhirat nanti, dan kebahagiaan di dunia ini tentunya. Ini adalah imbalan untuk para juru dakwah. Makanya rugi kalau kita tidak gabung dalam lembaga dakwah yang itu menegakkan dakwah, yang tugasnya mengingatkan umat, menyeru umat pada kebaikan, dan juga menghindarkan umat daripada keburukan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, lihat, kalian tanpa terkecuali, kalian semuanya. Khaira ummatin, sebaik-baiknya umat, bukan sebagian dari kalian, awas. Makanya di sini kalau guru-guru kita mengatakan dakwah itu tugas bersama, tugas semua, karena memang yang disuruh oleh Allah semuanya. Maka jangan berpuas diri, saya yang penting baik jadi orang, sudahlah. Yang penting saya jadi orang takwa, jadi orang soleh, nggak ngeganggu orang, sudahlah. Nggak begitu. Kita punya kewajiban lain, apa itu? Dakwah, menyeru pada kebaikan. Kalau enggak, dosa kita, gugur nanti kesolehannya itu. Baik, kita lanjutkan. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan atau yang diutus untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan pada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Allah, inilah dakwah tugas kita semua.